Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan kita. Semangat, mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan akan terberkati lewat renungan ini, dan iman kita makin bertumbuh. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 16 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh diri, dan yang akan mengundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Jangan engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku,
dan tidak berpegang pada Tauratku, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedengilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah semua sia-sia kalau Tuhan murka. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tidak seorang pun menginginkan hidup dalam kesendirian. Pastinya semua orang menghendaki kehidupan bersama. Itu sebabnya, sidang jemaat Tuhan, orang membangun rumah tangga, membentuk keluarga, menjalin hubungan interaksi sosial dengan sesama dalam kebahagiaan ataupun kesusahan. Artinya di sini, sidang jemaat Tuhan, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di sampingnya. Nas hari ini, firman Tuhan hari ini sungguh terbalik dari kebiasaan umumnya. Sesuatu yang aneh bagi manusia, namun tidak untuk Tuhan. Kehidupan Yeremia dipakai untuk menggambarkan hukuman Tuhan. Ada sejumlah larangan yang harus Yeremia lakukan. Pertama, jangan mengambil istri dan mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Kedua, jangan pergi ke rumah duka, meratap dan turut berduka cita. Ketiga, jangan duduk, makan, minum, dan masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan. Ini adalah aturan dan larangan yang diberikan Tuhan Allah kepada Yeremia. Saudara terkasih, di Yehuda akan ada malapetaka besar, yakni kematian karena penyakit, peperangan, dan kelaparan. Tuhan telah menarik damai sejahtera, kasih karunia, dan belas kasihannya dari bangsa itu, karena Tuhan sangat-sangat sakit dan murka terhadap bangsa itu karena kelakuan dan kedengilan hati mereka. Tuhan juga menghentikan suara kegirangan dan sukacita dari tengah-tengah mereka. Hal itu mengajarkan bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dia sanggup mengambil kembali dan memberi kembali sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Inilah yang tidak kita tahu, sedang jemaat Tuhan. Tapi kita masih meninggikan hati kita, mengeraskan hati kita, dan kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Tuhan tidak main-main dengan hukuman yang diberikan kepada umatnya. Tuhan tidak main-main dengan perkataannya. Dia akan melakukannya sesuai dengan perkataannya. Yeremia diperintahkan untuk mengingatkan bahwa meninggalkan Tuhan, tidak berpegang pada Tauratnya, dan mengikuti kedengilan hati yang jahat adalah kesalahan besar dan dosa besar. Sidang jemaat Tuhan, inilah pesan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda. Allah sanggup memakai siapa saja untuk menghukum umatnya dengan hukuman yang melebihi perbudakan di Mesir. Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menghukum kita dan mengingatkan kita tidak Tuhan. Namun, dia juga sanggup melepaskan dan menyelamatkan umatnya dari penderitaan dan hukuman. Hal itu menjadi peringatan bagi kita bahwa dosa yang tidak dibereskan akan berbuah menjadi hukuman kekal, sedang jemaat Tuhan. Saudara terkasih, hukuman Tuhan dapat berlaku bagi siapa saja. Jangan kita terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa. Sejarah bangsa Yehuda mengingatkan kita agar tidak bermain-main dengan kesabaran Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Jangan kita mendukakan hatinya. Jangan karena kedengilan dan keinginan kita semuanya sia-sia, dan yang kita dapat adalah murka Tuhan. Saya dan percaya, sedang jemaat Tuhan,
akan berjalan seturut dalam kehendak Tuhan, agar apa yang kita dapati, apa yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami semua akan sia-sia kalau kami tidak libatkan Tuhan, dan Tuhan juga akan murka kalau kami menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.